Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian di kesempatan petang hari ini. Dan insyaallah kita akan melanjutkan materi yang sebagaimana yang dicantumkan dalam flyer, yaitu fikih muamalah sosial. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah wasiat. Wasiat secara bahasa wasa yusi, maknanya adalah awsala yusil, maknanya adalah menyambung. Sehingga ketika orang Arab mengatakan wasaitu syai'a usihi bimakna awsaltuhu, aku mewasiatkan sesuatu, artinya adalah aku menyambung sesuatu ini untuk diantarkan oleh orang lain atau dilakukan oleh orang lain. Sedangkan makna secara syariah, wasiat adalah aqdun tamlikin mudhafin ila ma ba'dal mauti bi tariqit tabarru. Aqdu tamlikin mudhafin ila ma ba'dal mauti bi aqdi atau bi tariqi at-tabarru. Akad mutabarru, akad sosial yang memindahkan hak milik tapi setelah kematian. Akad sosial berarti pemberian tanpa harus dibayar, yang memindahkan hak milik sehingga ketika itu dilakukan maka tidak masuk dalam harta warisan. Mudhafin ila ma ba'dal maut, yang digantungkan pada keadaan setelah kematian. Dari sinilah kita bisa mengetahui perbedaan antara wasiat dengan hibah. Kalau hibah itu aqdu tamlikin fil hayah bila iwad, akad memindahkan hak milik ketika orangnya masih hidup, bila iwadin, tanpa harus bayar. Sedangkan kalau wasiat aqdu tamlikin ba'dal maut, aqdu tamlikin mudhafin ila ma ba'dal maut bila iwad, akad memindahkan hak milik tanpa harus bayar tapi dikaitkan dengan kejadian setelah kematian. Dari sinilah kita bisa mengetahui kaitannya antara makna wasiat secara bahasa dengan syariat, di mana wasiat secara bahasa artinya adalah menyambung, dan secara syariat artinya adalah memindahkan hak milik setelah adanya kematian, karena wasiat itu berarti menyambung amal setelah seorang muslim meninggal dunia. Ketika manusia telah mati, dia nggak bisa berbuat apa-apa, dia nggak bisa beramal. Namun orang lain bisa mengerjakan amal ini atas nama dirinya, karena dia dulu pernah berpesan. Dia dulu pernah berpesan, kalau nanti saya sudah meninggal, tolong duit ini dipakai untuk kurban atas nama saya. Dia meninggal 3 bulan sebelum Idul Adha. Begitu dia meninggal, berarti amalnya sudah terputus. Maka tidak ada lagi amal yang bisa dia lakukan. Tapi karena dia sudah pernah pesan, lalu si A melaksanakan pesan yang amalan yang sudah pernah dia pesankan, berarti itu menyambung amalan si mayit. Menyambung amalan si mayit padahal dia sudah meninggal dunia. Karena itulah amal ini disebut dengan amal menyambung, amal wasiat, dari kata wasayusi yang artinya adalah awsala yusil. Dan karena itu Nabi SAW menyebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan status hasan, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, Nabi SAW menyebut wasiat itu sebagai sedekah dari Allah. Nabi SAW bersabda, innallaha tasaddaqa alaikum inda wafatikum bithuluthi amwalikum ziyadatan lakum fi a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersedekah untuk kalian
setelah kalian mati dengan maksimal sepertiga harta kalian, ziyadatan lakum fi a'malikum, sebagai tambahan untuk amal kalian. Ada orang yang dia ketika hidup jarang beramal. Begitu mendekati kematian dia merasa kayaknya saya butuh amal. Amal yang saya maksud adalah amal harta. Lalu dia pesan sama keluarganya, nanti kalau saya mati tolong tabungan yang ada di rekening ini sepertiganya serahkan untuk masjid A. Ya. Kemudian dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia dia nggak mampu lagi untuk beramal. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan bagi dia untuk menambah amalnya dengan cara wasiat tadi. Maka setelah dia meninggal, keluarganya mengambil sepertiga dari tabungan yang ada di rekening itu, disalurkan ke masjid, menjadi amal dia, menjadi amal orang ini, amalnya si mayit. Sehingga yang seharusnya itu amal orang lain, yaitu amal keluarganya. Karena begitu dia meninggal, harta itu sudah bukan menjadi miliknya. Orang yang mati dia tidak membawa hartanya. Terus hartanya milik siapa? Milik ahli waris. Tapi karena dulu dia pesan, maka masih bisa beramal melalui aktivitas yang dilakukan oleh orang yang dipesani, baik ahli warisnya maupun orang lain, orang yang mendapatkan wasiat, lalu distorkan, diarahkan sesuai dengan tujuan yang disampaikan dalam wasiat. Tayyib. Karena itulah hadirin yang dimakan Allah Ta'ala atau kaum muslimin yang kami hormati, wasiat ini merupakan kesempatan yang terakhir bagi seorang muslim untuk beramal. Ketika dia sudah tidak lagi mampu beramal, atau ketika hidup dia nggak punya banyak amal, kemudian pada saat meninggal dunia dia sudah tidak lagi mampu beramal, maka dengan adanya wasiat itu adalah kesempatan yang terakhir bagi dia untuk beramal. Kemudian kita akan baca aturan pembagian warisan sebelum adanya ayat warisan. Ayat warisan Allah turunkan di surat An-Nisa di ayat 11, 12, 13 dan di akhir surat An-Nisa. Nah, sebelum turun ayat tentang warisan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan pembagian waris dengan aturan wasiat. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 180. Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan bagi kalian apabila kalian hendak mati, in taraka khairan, dan dia meninggalkan harta, al wasiyatu, diwajibkan untuk berwasiat, lil walidaini wal aqrabin, yang wasiat itu diberikan kepada kedua orang tua, kerabat dekat, bil ma'ruf, dengan cara yang wajar, haqqan 'alal muttaqin, dan itu wajib bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana cara pembagian harta pusaka ketika orang itu memiliki harta menjelang kematiannya. Dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan dengan cara berwasiat, sehingga pada saat orang memiliki harta, maka dia harus kumpulkan seluruh keluarganya, seluruh istrinya dikumpulkan, seluruh anaknya dikumpulkan, saudara-saudaranya atau siapapun yang ingin dia kasih dikumpulkan. Setelah itu dia nanti nunjuk, ya, sesuai dengan yang dia kehendaki. Kamu saya kasih setengah, kamu saya kasih seperempat saja, kamu seperdelapan, kamu sepersekian, kamu sepersekian. Sehingga bisa jadi sama-sama anak, tapi dia mendapatkan harta yang berbeda. Padahal sama-sama anak laki-laki misalnya, atau sama-sama anak perempuan. Kok bisa? Ya, terserah yang ngasih, seneng-senengnya yang mau ngasih. Sehingga orang bisa memberikan hartanya kepada salah satu anak, sementara anak yang lain gak dikasih. Atau dia kasih hartanya kepada sebagian istrinya, sementara istri yang lain gak dikasih. Atau dia ngasih saudaranya meskipun ada anak laki-laki, gak ada hijab, gak ada istilah tertutupi karena keberadaan anak laki-laki. Dan itulah aturan wasiat
yang Allah jelaskan di surat Al-Baqarah ayat 180. Karena itu di sini Allah mengatakan dia wajib berwasiat untuk kedua orang tuanya, kerabat dekatnya dengan cara yang sewajarnya. Dia wajib berwasiat untuk kedua orang tuanya, kerabatnya dengan cara yang sewajarnya. Nah, begitu turun ayat tentang warisan, maka ayat ini mansukh secara hukum. Meskipun teksnya ada dalam mushaf. Sehingga di sini adalah mansukh hukman, tapi nasnya, teksnya tetap ada dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 180 dihapus oleh firman Allah Ta'ala secara hukum dengan adanya surat An-Nisa ayat 11, 12, 13 dan bagian akhir dari surat An-Nisa yang menjelaskan tentang bagaimana aturan warisan. Allah sebutkan istri dapat sekian jika suami punya anak, jika suami tidak punya anak dapat sekian, nanti saudara dapat sekian, orang tua dapat sekian, dan seterusnya. Siapa nanti yang mahjub, siapa yang tidak mahjub, Allah jelaskan dengan detail rincian siapa saja yang berhak mendapatkan warisan, dalam rangka untuk menghindari potensi sengketa. Karena itu bagian dari kesempurnaan agama ini, sampai bagaimana cara orang membagi hartanya setelah meninggal dunia itu diatur oleh syariat. Karena Allah tidak ingin terjadi pertengkaran, terjadi sengketa antara sesama Bani Adam disebabkan karena rebutan harta. Maka Allah yang bagi. Kalau dulu calon mayit yang bagi. Begitu turun surat An-Nisa di ayat tadi 11, 12, 13 dan bagian akhir, selanjutnya Allah yang bagi, bukan lagi mayit atau calon mayit yang bagi. Sedangkan surat Al-Baqarah ayat 180 dulu warisan itu dibagi oleh calon mayit. Karena itulah bagi Anda yang punya harta dan Anda merasa ingin meninggalkan sesuatu untuk anak, maka serahkan kepada aturan Allah, sehingga tidak perlu bingung. Kadang orang tua itu mikir, nanti kalau saya mati anak saya gimana, nanti mereka rebutan harta saya dan seterusnya. Akhirnya dia bagi sendiri, dikumpulkan seluruh anaknya, kamu saya kasih ini, kamu saya kasih ini, kamu saya kasih, udah ini habis, harta bapak sudah tidak ada. Dia merasa bahasanya dia bisa bersikap adil dengan pembagian yang dia sampaikan, padahal belum tentu itu bisa adil. Terkadang yang namanya manusia dipengaruhi oleh rasa cinta kepada sebagian anak. Dia lebih senang anak yang ragil dibandingkan anak yang lebih tua. Dia lebih senang kepada anak yang ini dibandingkan yang itu, dan seterusnya. Bisa jadi orang tua punya rasa cinta yang berbeda antar sama anaknya, dan pertengkaran terjadi antar sama anak sebabnya adalah orang tua yang dia tidak tahu tentang hukum, salah satu sebabnya. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang tua yang dia tidak bisa, yang Anda merasa tidak bisa bersikap adil. Jangan sembrono dalam melakukan seperti ini, karena jika di situ ada unsur kedzaliman, berarti masuk dalam cakupan firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang menetapkan hukum dengan hukum yang tidak Allah turunkan, maka dia zalim. Dan tidak ada hukum Allah yang zalim. Sehingga kalau orang tua tidak adil ketika dia membagi hartanya kepada anaknya, dan itu termasuk kezaliman, maka dia masuk dalam cakupan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Dalam ayat yang lain, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka dia fasik. Bahkan yang lebih sangar lagi, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka dia kafir, yaitu kafir asghar, kafir kecil. Karena itu bahaya ketika ada orang yang merasa dirinya bisa lebih adil dibandingkan aturan yang ada dalam Al-Quran,
lalu dia bagi warisan sebelum mati, dikumpulkan seluruh anaknya, kamu dapat sekian, Anda dapat sekian. Kadang pertimbangan dia ini anak perempuan dapat setengah, anak laki-laki dapat satu. Padahal dia merasa kasihan dengan anak perempuan, akhirnya dikasih sama atau bahkan dikasih lebih, sampai akhirnya terjadi ketegangan. Mungkin ketika bapaknya masih hidup, anak nggak berani ngomong. Ini keputusan bapak, wajib dihormati. Mungkin orang tua bisa merasa anak saya nggak ada yang protes kok, berarti mereka saling ridho. Tidak protes karena ngampet, nahan, nggak berani untuk ngomong, apalagi bapaknya di posisi sedang seperti itu, sedang sakit atau di posisi sudah cukup tua. Nanti anak takut jangan-jangan ketika dia protes bapaknya makin parah sakitnya atau bahkan bisa mengantarkan kepada kematian. Akhirnya sang anak hanya bisa diam. Nah, sengketa mulai muncul begitu sang bapak meninggal. Akhirnya antara satu anak dengan anak yang lain berantem, antara satu saudara dengan saudaranya berantem. Apa sebabnya? Orang tuanya nggak kenal tentang hukum. Terus yang lebih baik bagaimana? Kami sarankan, kalau memang Anda betul-betul ingin meninggalkan warisan, maka serahkan kepada hukum Allah. Boleh saja sebagian dihibahkan, sebagian diwariskan. Misalnya, tanah yang ini jangan dijadikan warisan. Sengaja sang bapak beli 3 kapling tanah yang nilainya sama, posisinya kurang lebih sama. Misalnya di perumahan A ada pembukaan kapling, lalu dia beli 3. Kemudian dia sampaikan kepada 3 anaknya, kalian saya kasih satu-satu. Anak laki dan perempuan sama, seperti ini boleh, tapi statusnya hibah. Dan hibah itu berarti pindah hak milik ketika dia masih hidup, kasihkan. Sedangkan sisanya yang belum dihibahkan, maka serahkan kepada hukum Allah. Caranya bagaimana? Dia bisa sampaikan kepada anak-anaknya, tolong nanti setelah saya meninggal, ini beberapa objek yang belum saya hibahkan. 1 rumah yang saya tempati, 2 mobil ini, 3 sebutkan. Udah, tolong nanti bagi sesuai dengan aturan Allah, serahkan kepada Ustadz Fulan yang akan membagi. Anda bisa tunjuk siapa Ustadz yang kira-kira bisa membantu proses pembagian, yang Anda yakini dia adalah orang yang adil, dia adalah orang yang bijaksana, paham tentang ilmu syariat, jujur, ya, nggak bisa disogok. Sampaikan kepada anak-anaknya, nanti tolong harta-harta seperti ini dibagi sesuai dengan aturan Allah dan dipandu oleh Ustadz Fulan. Jadikan itu sebagai satu tulisan yang ditandatangani oleh seluruh anak. Insya Allah dengan cara seperti ini Anda menyerahkan keadilan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah yang paling tahu siapakah yang lebih berhak untuk mendapatkan jatah yang lebih banyak, dan dia yang juga yang paling tahu siapa yang mendapatkan jatah yang lebih sedikit. Tayyib. Nah, seperti ini yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebagaimana kemarin yang sempat kita singgung dalam pembahasan seputar masalah hibah. Abu Bakar menghibahkan hartanya kepada Aisyah di kota Aliyah, tapi harta itu belum dipegang oleh Aisyah, belum diserahkan kepada Aisyah. Begitu Abu Bakar menjelang wafat, dia pesan sama Aisyah, dulu saya pernah kasih kamu sekian hartaku di Aliyah, tapi sekarang wal ana annahu malun warith, tapi sekarang harta itu menjadi harta warisan. Faqtasimuhu ala kitabillah. Karena itu bagilah harta ini sesuai dengan aturan Allah. Andaikan dulu dipegang oleh Aisyah, sudah diterima oleh Aisyah, maka itu menjadi haknya Aisyah. Tapi karena belum diterima oleh Aisyah, maka harta itu menjadi harta warisan. Yang ini menjadi kaidah bahwasanya hibah sebelum ada serah terima maka dia tidak mengikat, maka dia menjadi harta warisan. Dan Abu Bakar pesan, tolong bagi sesuai dengan syariat Allah. Nah, kita juga sarankan seperti itu bagi keluarga
yang merasa belum memahami tentang aturan detail tentang masalah warisan dan dia tidak tahu tentang bagaimana caranya, maka sebaiknya dilakukan rapat secara keluarga, kemudian mengundang seorang ustadz atau tokoh ulama yang mumpuni dalam bidang ini untuk membantu pembagian proses atau untuk membantu proses pembagian waris. Dan tidak perlu ke pengadilan, tidak perlu harus sampai sengketa ke atas ya. Lakukan secara kekeluargaan. Kok setelah pembagian ada sebagian ahli waris yang merasa perlu banyak dibantu, maka disarankan bagi ahli waris yang mendapatkan jatah lebih banyak, tolong kasihkan jatahnya kepada si A ini karena beliau paling membutuhkan, butuh untuk dibantu dan seterusnya. Kemudian wasiat dalam agama kita itu tidak harus dalam bentuk harta. Wasiat juga bisa dalam bentuk pesan moral. Wasiat juga bisa dalam bentuk pesan moral. Karena ketika orang tidak punya harta, berarti tidak ada yang bisa diwasiatkan dalam bentuk harta. Tapi dia bisa berwasiat dalam bentuk pesan moral. Para ulama menyebutkan bahwa Nabi SAW beliau tidak pernah berwasiat. Sayyid Sabiq mengatakan dalam kitabnya Fiqhus Sunnah, laqad intaqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ila rafiqil a'la wa lam yusi li'annahu lam yatruk malan yusa bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia, beliau tidak pernah berwasiat. Karena beliau tidak meninggalkan harta yang bisa diwasiatkan. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abi Aufa, beliau mengatakan annahu lam yusi. Ibnu Abi Aufa mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah wasiat. Para ulama menjelaskan alasannya adalah li'annahu lam yatruk ba'dahu malan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan harta. Sehingga harta yang beliau miliki itu tidak dijadikan sebagai warisan, tapi semuanya disedekahkan sebelum beliau meninggal dunia. Namun Nabi SAW punya wasiat berupa pesan moral. Dan banyak sekali wasiat-wasiat beliau berupa pesan moral sebelum beliau meninggal dunia. Seperti yang diceritakan bahasanya 3 hari sebelum beliau wafat atau 5 hari sebelum beliau wafat, beliau SAW berpesan, la'anallahu al-yahuda wan nasara alladzina takhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Ala wa inni anhaakum an tattakhidhu qabri masjida. Saya melarang keras kalian untuk menjadikan kuburanku sebagai masjid. Dan itu bukan harta, tapi wasiat pesan moral. Nabi SAW juga berwasiat, la yamutanna ahadukum, 3 hari sebelum beliau wafat, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. 3 hari sebelum beliau wafat, beliau berpesan, jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi husnudzon kepada Allah. Beliau juga berwasiat, as-salah wa atirati wa ahli baiti. Jagalah salat dan tolong perhatikan ahli baitku, keluargaku. Nabi SAW juga berwasiat agar makamnya tidak dijadikan sebagai tempat id, dan beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma la taj'al qabri idan, ya Allah jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat id, dijadikan sebagai tempat hari raya sehingga orang melakukan perayaan di situ dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya Rasulullah SAW banyak memberikan pesan wasiat moral, tapi beliau tidak memberikan wasiat harta karena beliau tidak memiliki harta. Nah, untuk wasiat jenis yang kedua ini, yaitu wasiat moral, semua orang bisa melakukannya. Karena wasiat moral tidak butuh modal. Intinya adalah ketika dia punya keinginan untuk menyampaikan satu pesan berharga kepada keluarganya, maka dia sampaikan dalam wasiat. Terutama kaitannya dengan potensi pelanggaran yang akan terjadi setelah dia meninggal dunia. Seperti tadi, Nabi SAW berwasiat
jangan sampai kuburanku dijadikan masjid. Beliau juga berwasiat jangan sampai kuburanku dijadikan sebagai tempat id. Beliau begitu keras berwasiat atau begitu keras menghalangi terjadinya potensi kesyirikan terhadap kuburan beliau. Beliau berwasiat berkali-kali tentang masalah itu. Karena ini bisa menjadi potensi perbuatan penyimpangan ketika tidak dijaga. Termasuk diantaranya misalnya ada orang melihat di lingkungan ini ada potensi misalnya terjadinya pelanggaran ketika proses penanganan jenazah. Mungkin nanti ketika diantarkan ke kuburan sambil bawa obor, bawa tombak, sawuran nasi kuning ya, dicampur dengan uang receh, disawur-sawur ya. Disawur itu bahasa Indonesianya di apa ya? Disebar ya, disebar-sebarkan ya. Ada nasi kuning, duit receh, uang 100 rupiah, 200 rupiah. Kemudian juga kadang pakai iring-iringan suara, atau nanti kuburannya dikasih kijing ya, dikasih batu menutupi seluruh kuburannya, yang itu merupakan pelanggaran dalam syariat kita. Dan si calon mayit tahu lingkungan ini berpotensi untuk terjadinya seperti itu. Atau ketika di makam nanti dikasih payung, dikasih kendi, degan ya, lalu dipecah degan itu disiramkan, atau tabur bunga, dan aneka pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Maka Anda bisa berwasiat, sampaikan kepada keluarga, tolong nanti kalau saya mati, 1, nggak boleh ada kijing, 2, saya tidak mau ada obor, 3, saya nggak mau ada ini, ada ini, ada ini. Sampaikan pelanggaran-pelanggaran itu, sampaikan. Sebagaimana ini pernah disampaikan oleh Abu Musa al-Asy'ari kepada keluarganya. Abu Musa pernah sakit sangat parah sampai pingsan. Akhirnya dikiranya sudah mati. Istrinya pun teriak, keluarganya teriak, bapak mati, bapak mati. Nah, begitu siuman, Abu Musa sadar, ternyata keluarganya teriak-teriak ketika mereka menghadapi musibah kematian sang suami atau sang kepala keluarga. Akhirnya Abu Musa berwasiat, ana bari'un mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak tanggung jawab kalau kalian melakukan pelanggaran di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah lepas tangan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'un minas salikah wal halikah wasyaqah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang as-salikah yang menggundul rambut, yang teriak-teriak, wal halikah dan yang menggundul rambutnya, wasyaqah dan yang jambak-jambak kerah bajunya. Ya. Kadang orang kalau sudah nangis tapi berlebihan karena merasa sangat sedih, itu nangis sambil gulung-gulung, ini dijambak-jambak, rambutnya dijambak-jambak, sambil teriak-teriak. Orang jahiliyah dulu bahkan sampai rambutnya digundul. Ya. Wanita itu sampai gundul rambutnya, ngerok rambutnya sendiri dalam rangka berbela sungkawa karena kematian suaminya. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari. Sehingga suami bisa pesan misalnya, ketika dia melihat kayaknya potensi istrinya ini nggak bisa sabar kalau ditinggal mati, maka dia pesan, nanti kalau saya mati, kamu tidak boleh nangis sambil meraung-raung, jangan sambil gulung-gulung, jangan sampai jambak-jambak rambut, jambak-jambak baju, ya, bajunya dijambak-jambak sampai putus kancingnya, atau yang semacamnya, yang itu merupakan bentuk niyahah, meratapi mayat, yang itu merupakan tradisi jahiliyah dan Nabi SAW sudah berlepas diri darinya. Itulah contoh wasiat moral. Nah, wasiat moral seperti ini
ditekankan oleh Nabi SAW segera ditulis jika ada yang mau disampaikan, dan jangan menunda lebih dari 3 hari. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi." Tidak dibenarkan bagi seorang muslim yang dia punya keinginan untuk mewasiatkan sesuatu, yabitu salasa layalin, lalu dia diamkan selama 3 hari, illa wa wasiyatuhu indahu maktubah, kecuali wasiatnya telah tercatat, tertulis di sisinya. Yang dimaksud tertulis di sisinya adalah dia tulis kemudian dia simpan di sisinya, mungkin ditaruh di bawah bantalnya atau ditaruh di HP-nya, di screenshot ya, kemudian dijadikan apa? Wallpaper ya, atau dia taruh di dompetnya yang di situ ada KTP-nya, ada ATM-nya, sehingga ketika dia meninggal dunia pasti itu akan dibuka. Dengan cara seperti ini maka dia menjaga diri jangan sampai dia turut bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh keluarganya setelah dia meninggal dunia. Dari sinilah kita bisa memaknai hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, di mana Nabi SAW pernah bersabda, "Innal mayyita la yu'adzabu bibuka'il hayyi 'alaihi." Sesungguhnya mayit itu disiksa, dihukum disebabkan tangisan orang yang hidup menangisi kematiannya. Pertanyaannya begini, yang nangis siapa? Yang hidup. Lalu kenapa mayit yang dihukum? Padahal yang berbuat salah yang hidup. Dan hadis itu mengatakan sesungguhnya mayit dihukum disebabkan karena tangisan orang yang hidup. Yang salah kan yang hidup, bukan si mayit. Tapi kenapa kok yang mayit yang disiksa? Para ulama mengatakan ada khilaf di antara mereka dalam menjelaskan hadis ini. Salah satunya di antara mereka ada yang mengatakan karena dia bertanggung jawab atas kesalahan keluarganya disebabkan dia tidak mengingatkan sebelum kematiannya. Misalnya ada orang yang dia menyadari di lingkungan keluarganya ini ada potensi masalah, ada potensi maksiat. Misalnya ya, si A mau bermaksiat A, si B mau punya potensi maksiat B, dan seterusnya. Contohnya apa Pak? Kayaknya ada potensi sengketa dalam pembagian waris, atau ada potensi nanti ketika saya mati ada upacara perayaan selama beberapa hari, atau nanti kuburan saya akan dikasih cungkup. Cungkup itu rumah-rumahan kecil sebagaimana kuburan-kuburan yang lain di lingkungan itu, atau nanti dikasih tabur bunga atau dikasih menyan di kuburan sehingga kuburannya nanti ada asapnya, dan aneka pelanggaran yang lain. Lalu dia biarkan saja, maka ketika pelanggaran itu dilakukan oleh keluarganya, dia turut menanggung kesalahan. Apalagi kalau pesan, nanti kalau saya mati tolong ya, setelah nyewu itu 1000 hari, tolong saya dikasih kijing dari marmer, tolong nanti saya dikasih kain keber, nah dikasih tutup seperti kain kafan di permukaan kuburan, kemudian nanti ditancepin pohon biar dia tumbuh di atas kuburan saya. Jangan lupa bacakan surat ini di kuburan saya. Dan ya kalau bisa ngundang banyak orang biar terlihat meriah berduka atas kematian saya. Kalau dia pesan seperti itu dan dilaksanakan padahal itu isinya maksiat, maka dia menanggung dosa semuanya ya. Karena itu hal yang patut kita perhatikan adalah kondisi dan tradisi yang ada di masyarakat. Ada
pelajari dari tradisi-tradisi itu, kira-kira pengaruhnya seberapa besar bagi keluarga. Kalau keluarga Anda ternyata terpengaruh dengan tradisi itu, dan Anda tahu kalau ini didiamkan pasti nanti akan dilakukan tradisi yang melanggar itu, sampaikan kepada mereka sebelum mati. Nanti kalau saya mati tolong jangan adakan seperti ini. Nah, setelah itu Anda sudah lepas tanggung jawab. Jika ternyata dilanggar, yang nanggung dosa adalah pihak yang tidak melaksanakan wasiat tadi. Ya. Sebagaimana ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahwasanya siapa yang dia melanggar dari wasiat tadi, maka dosanya kembali kepadanya. Dan saya mendapatkan beberapa cerita dari kawan ketika ada tetangganya, orang tuanya sudah mengenal sunnah, walhamdulillah. Sebagian anaknya sudah kenal sunnah, tapi ada sebagian anak yang lain yang belum kenal sunnah. Lalu si orang tua ini berwasiat, nanti kalau saya sudah mati, tolong tidak ada acara seperti ini. Sudah nggak perlu diadakan acara apapun. Wasiat itu sudah dia tulis, bahkan katanya dilaminating biar nggak hilang, terus disimpan. Anehnya, begitu beliau meninggal dunia, wasiat itu dicari, gak ketemu, hilang. Ya cuman tidak diusut lebih jauh. Tapi dugaan anaknya yang sudah kenal sunnah ini pasti disembunyikan oleh saudaranya yang dia sangat membela kalau bisa di tempat ini ada kegiatan upacara kematian. Atau nanti kuburan ayahnya mau dikasih kijing dan seterusnya. Nah, kalau sudah sampai terjadi seperti itu, yang nanggung dosa adalah yang melanggar, sementara si mayit dia tidak menanggung dosa sama sekali. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita masih membahas seputar masalah wasiat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.